Bagaimana hasilnya? Supaya kita saat belajar baik di dalam maupun di lingkungan sekolah itu terasa belajarnya juga ya. Ini adalah tujuan kita membuat jaringan. Jadi yang ini pasti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kalian impian saya itu untuk kelas saya bagaimana? Saya menggunakan nilai-nilai apa? Terus, kenapa kita peraturan kelas yang biasanya kita ikuti seperti apa? Peraturan-peraturan yang kita sepakati, kemudian kita lanjutkan ke sebuah keyakinan. Untuk apa? Supaya ada motivasi yang dari di dalam diri dan dari dalam diri untuk melakukan mengikuti pembelajaran ada di pembelajaran tersebut. Karena kalau semuanya ini adalah saya ingin menghargai diri saya sendiri, ini belajar untuk diri dan bukan ke orang lain. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang nilai-nilai kebaikan universal yang kita pelajari, yang kita yakini untuk kita menerapkan di kehidupan sehari-hari. Itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, ada 6 nilai, yaitu beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak budi. Beriman, kalau semuanya beriman dulu. Kita percaya bahwa ada satu Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Dan berakhlak mulia, berakhlak mulia itu dari akhlakul karimah. Yang bagaimana itu berakhlak mulia? Kita mandiri ini adalah contoh karakter yang kita bisa bangga. Kita sudah melakukan apa saja itu secara mandiri, tidak perlu diingatkan untuk belajar. Dia memiliki kebutuhan, oh saya harus belajar, oh saya harus ini, saya pergi, oh ini juga saya harus beribadah. Kemudian itu adalah kompetensi dimensi yang kalian bisa menganalisis informasi dari luar, kemudian di dalam dan dijadikan kesimpulan. Dengan kesimpulan itu adalah kemudian pendidikan global. Bagaimana kemampuan kalian untuk bekerja sama, untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, tidak membedakan kebutuhan cara bahasa atau kelas. Kemudian bergotong royong ini adalah kemampuan kita untuk bekerja dengan orang lain, karena kita tidak bisa berarti itu adalah kreatif. Kreatif adalah kemunculan ide-ide atau gagasan. Kreativitas itu tidak saja berupa memproduksi suatu barang, tetapi kreatif dalam mengerjakan, kreatif dalam ide-ide suatu gagasan tertentu untuk tentang pendapat dan itu adalah kreatif. Tidak perlu berupa barang yang memproduksi. Ini adalah kelas kelas. Kemudian
hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan tugas saya CGP diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Teriring doa kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tadi kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan itu ada dua, yaitu pembuatan keyakinan kelas bersama kelas 11 desain produksi busana 2 kemarin terlaksana hari Jumat, dan yang kedua adalah aksi nyata berupa pemaparan penyebaran materi tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah. Acara kedua nanti adalah reorganisasi NGMP Tata Busana. Kita punya komunitas praktisi tata busana sejak tahun 2017 yang disahkan kita melalui CAD, kemudian ada di JIM PKB. Waktu itu saya dikasrahi teman-teman untuk menjadi ketuanya untuk mengurus CAD dan sebagainya, dan sampai sekarang ini masih saya. Dan nanti supaya ada perkembangan yang lebih baik lagi, dan memang seharusnya anggota itu suatu komunitas itu lebih baik, ada reorganisasi, ada masa jabatannya, sehingga nanti kami sepakat untuk pertemuan ini nanti sekaligus reorganisasi komunitas praktisi tata busana Kabupaten Tuban. Kemudian untuk acara diseminasi ini nanti kami, saya beserta teman-teman bertujuan nanti agar budaya positif, materi-materi yang ada di guru penggerak ini bisa di pendidikan guru penggerak itu bisa diterapkan di sekolah kita dan di sekolah teman-teman di luar Indonesia yang mengikuti ini. Terima kasih Ibu, mohon arahan dari Ibu untuk pelaksanaan nanti supaya bisa lancar. Nanti mohon setelah Ibu memberi pengarahan motivasi pada kami sebelum acara dimulai, mohon berkenan Pak Dian untuk membacakan doa. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma thabbit imanana wa nur qulubana wa barik lana fima a'taytana fid dunya wad dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma wardi bi hidayatika kama wada'al wa tasashir abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Dian, semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar sampai di akhir kegiatan dan bermanfaat untuk kita semua. Bu ini mohon sekaligus nanti membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan pagi hari ini marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita hari ini punya semangat yang tinggi, punya kesempatan, punya kesehatan. Itu semua dari Allah. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga selalu berterima pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, disampaikan terima kasih kepada junjungan semua, terutama ibu yang dari keluar SMK 2 yang telah hadir di sini, yang telah meluangkan waktunya. Bapak Ibu sekalian, setiap pertemuan itu pasti ada maknanya. Itu yang penting, yang perlu kita camkan, kita bangun mindset kita. Seperti pada saat ini Bu Ani mengadakan kegiatan diseminasi budaya modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif sebuah perilaku yang kita biasakan. Kita biasakan tentang hal-hal yang positif. Maka dari itu kita harus menanamkan mindset kita tentang hal-hal yang positif. Bapak Ibu semua, hal-hal yang positif itu banyak sekali. Yang penting kita selalu membiasakan. Apalagi kita semua adalah guru yang menjadi sorotan dari baik murid maupun masyarakat. Meskipun di sisi lain kita sebagai manusia biasa, upskilling bukan di tempat dari BPNTB atau dari praktisi dari luar gitu kan. Nah, dari upskilling reskilling itu pasti banyak sekali tuntutannya. Itu sudah teruji, update ilmu. Ibaratnya bisa dikatakan tersertifikasi. Apakah di upskilling itu ada sertifikasinya atau bukan? Tapi secara ya makanya kan secara teknis kan itu pasti ada. Dari direktorat sekarang yang dituntut bukan magang, gini pembuatan yang dituntut bukan magang tapi upskilling reskilling. Magang itu sudah berlalu. Nah, kalau masih ada Bapak Ibu guru yang belum magang, itu berarti sudah terbelakang. Ini benar, magang saja belum pernah. Berarti dulu waktu musimnya magang, jenengan tidak mengikuti kegiatan itu. Nah, kalau upskilling reskilling itu kan sudah gabungan antara magang dan sertifikasi. Yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu, kita sebagai guru membutuhkan learning environment dengan dunia luar. Kita membutuhkan sharing ilmu dari praktisi-praktisi yang ada di luar, dari industri. Itu pasti, karena di industri itu
kalau busana tidak yang umum saja, desain baju, kemudian proses produksi, mesin yang dimiliki itu kan pasti lebih bagus dari apa yang kita punya di sekolah. Dan kemudian untuk memenuhi itu sekolah kesulitan. Contoh saja sekarang musimnya antara baju dan jilbab itu sudah sama, motifnya sama, gambarnya foto. Nah ini karena ada mesin yang mencetak itu, dan mesin itu harganya sangat mahal, sehingga sekolah apabila mengadakan pengadaan seperti itu ya pikir-pikir dulu, karena apakah produksi yang dibuat oleh sekolah itu nanti mampu untuk mengembalikan secara bertahap mesin yang dibeli. Bagi membantu kelancaran dalam proses belajar kita harus paham. Sekolah yang belum BLUD yang terkait dengan TEVA dan UPJ, monggo segera berbenah. Kami siap mau ke SMK 2, mau ke Rengel, Ibu, siap untuk kan sudah dulu ya. Nah ini harus karena apa, ibu-ibu, dengan adanya PK itu banyak tuntutannya yang memaksa kita untuk terus maju. Memang kita dipaksa untuk terus maju. Sehingga harus diikuti. Di depan ini ibu beliau ada ibu yang hebat. Selain ibu rumah tangga, beliau juga bisa kepala sekolah yang senantiasa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu siswa di SMK Negeri 22 sampai sekarang SMK Negeri 22 itu maju. Baik itu dari unit produksi kita sudah berut, kemudian Adiwiyata Mandiri, lalu SMKPK, lalu ada apa lagi Bu? Guru penggerak juga, Guru yang sudah masuk upskilling, guru juga sudah banyak yang mengikuti upskilling. Nanti kita tinggal dulu tata busana yang ini belum mendapatkan kesempatan, belum rezeki untuk mengikuti. Nah ini ibu-ibu, hari ini ibu berbahagia atau tidak? Bahagia. Coba kalau ingin kita memunculkan bahagia ini, saya ingin kita tersenyum dulu. Ibu-ibu bisa berhadapan, dengan temannya. Bu Nunu bisa ke belakang, atau Bu Yesi dengan Bu Evi, dengan Bu Nunu, kemudian Bu Nuri dengan Bu Ina, Bu Marcella bisa dengan Bu Ani, saya dengan Bu Yesi. Karena senyum nggak boleh sendirian. Nah, monggo sekarang pandang wajah temannya ibu-ibu ini sampai kita tersenyum, karena tersenyum tidak semua orang bisa sampai menjadikan tertawa. Ada musik guyu. Tersenyum saja, ini akan bisa memunculkan energi positif buat kita. Tidak usah diingat korahannya di rumah yang ketinggalan. Hari ini kita bahagia, penuh rasa syukur. Kemudian hari ini kita fokus untuk diseminasi
dan reorganisasi, hadirkan syukur dan bahagia. Bagaimana Bapak Ibu sudah tersenyum? Ibu-ibu sudah tersenyum? Sudah. Sampai tertawa ya tidak apa-apa. Nah, terima kasih. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kalau saya nanti semangat pagi, ibu-ibu dan pagi luar biasa. Gitu ya. Ulangi ya, belum kompak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat membuatkan Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik ibu-ibu, saya mulai. Sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya mengikuti jejaknya Bu Aini. Mohon doanya saya bisa lulus ya Bu Aini. Amin. Dan teman-teman menyusul ya, karena ternyata saya dulu memang terpaksa. Ternyata ketika saya sudah menjalani sampai terakhir ini modul 1.4, saya merasakan mendapatkan ilmu yang luar biasa yang saya tidak pernah dapatkan sebelumnya. Ternyata kita itu menjadi guru itu ya kudu jadi ibu ya, kudu jadi ibu di murid-muridnya, menuntun. Ini perkenalkan, ini adalah fasilitator saya Ibu Yani Setianingsih. Beliaunya beraktivitas bekerja di Sidoarjo. Kemudian pengajar terakhir saya Bu Kurniawati, guru di SMA Gampakan, Jakarta Gampakan. Kemudian next, kita hari ini akan, saya yakin penjadinya juga sudah positif sekolahnya, namun perlu materi ini kami sampaikan supaya ini untuk mereview kembali apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah penerapan pembiasaan nilai-nilai positif, nilai-nilai keyakinan, kebajikan universal yang kita tanamkan kepada warga sekolah ya, supaya anak atau warga sekolah itu punya nilai yang diyakini dan diterapkan dari dalam dirinya, bukan keterpaksaan. Konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Memasuki kegiatan materi berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang didasarkan pada prinsip pembelajaran diferensiasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 6. Bisa boleh saya disebutkan Bu Evi profil pelajar Pancasila? Mari kita ingat kembali. Ya, satu. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang harapan kita, murid-murid kita itu memiliki karakter 6-6-nya tadi. Yang pertama, yang pasti yang pertama dulu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada Tuhan, berakhlak kepada sesama manusia, dan berakhlak kepada lingkungan, sehingga muncul kita pendidikan lingkungan hidup. Ini dibuat program menjadi gerakan PDMHS. Gerakan PDMHS ini adalah merupakan budget ya, perwujudan
untuk juga mulia kepada lingkungan. Kemudian yang kedua, besok dimulai karena kita siswa akhirnya merasa bersalah, kemudian mengkritik dengan kebiasaan. Ini sebenarnya adalah tidak menguatkan karakter. Yang ada adalah membuat mental anak down. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa, ternyata juga tidak bisa. Kita walaupun hal yang baik itu awalnya dipaksa, tapi kita di guru penggerak ini tidak dianjurkan untuk melakukan demikian. Kita sebagai pendidik harus menuntut. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan itu efektif dan bermanfaat. Ini juga kalaupun hanya efektif hanya berjangka waktu pendek saja, tidak jangka panjang. Next book. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Masih semangat ya ibu ya? Masih. Ini stimulus respon tentang ini ada realitas kebutuhan itu kita sama. Tapi kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang bisa melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini teori stimulus respon. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak pandangan kita tidak sama, tapi memahami perbedaan pandangan. Dan berikutnya, perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, perilaku yang buruk, ya semua perilaku itu negatif atau positif. Ini adalah memiliki tujuan dan punya alasan. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia kita pelajari di lebih lanjut setelah ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau itu di stimulus respon. Tapi di teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini kalau di stimulus respon. Tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi jika stimulus respon ini teorinya kita bisa memaksakan seandainya kita membujuk itu gagal. Tetapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi intinya kita berkolaborasi walaupun terdapat perbedaan. Itu kita berkolaborasi. Jadi adanya kekuatan-kekuatan itu digabungkan, kita kolaborasikan menjadi kekuatan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi ada misalkan ada masalah kemudian dipecahkan, itu ada menang dan ada yang kalah. Tetapi yang di teori kontrol itu win-win solution, menang sama-sama berpikir menang win. Itu adalah teori kontrol. Apa maknanya? Bahwa kita itu dalam berperilaku, dalam sebagai guru itu pada anak-anak kita, kepada sesama teman sejawat kita menerapkan sebisa mungkin menerapkan teori kontrol, ya tidak stimulus respon. Terima kasih. Lanjut Bu. Ini disiplin positif. Kita belajar Pancasila, kita menghafal sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
disiplin. Contoh, mohon maaf, di dalam JKP kan memang kita dianjurkan untuk berdoa. Saya pribadi ya sama siswa itu saya tidak pernah menegur yang keras dan enggak, karena kembali lagi bahwa nanti kalau saya terlalu keras saya takut masuk pada ukuran yang tidak benar. LSM gitu kan, sebenarnya kan SML, tapi kan yang ada kan LN kalau S-nya. Saya tahu ke sana, sehingga saya sampaikan, yuk kamu masuk atau menjadi siswa SMK Negeri 2. Jadi tolong kebijakan yang berlaku di sini peraturan yang berlaku tolong ditaati. Itu yang saya sampaikan, itu yang saya maknai tentang disiplin itu. Seperti itu. Mohon Tepuk tangan dulu, ya. Bu Ari juga dan teman-teman rekan-rekan sama Bu. Dulu saya memaknai disiplin itu adalah anak yang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, datang sekolah tepat waktu, seperti itu. Terkait dengan patuh terhadap aturan-aturan. Ternyata disiplin positif itu ada berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi belajar pada siapa yang mau menghukum, apa hukumannya. Hukuman itu juga berupa fisik dan psikis. Bisa berupa fisik dan psikis. Nah, hukuman ini akan menimbulkan trauma tersendiri bagi murid, sehingga kita sebisa mungkin untuk menghindari. Kemudian konsekuensi adalah terencana karena sudah disepakati sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan jika guru selalu memonitor murid, ini jika konsekuensi. Berikutnya ada istilah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang akan mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi guru ini menuntun di proses restitusi, guru ini menuntun bagaimana siswa itu mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang kita nanti harapkan terjadi di sekolah-sekolah. Jadi dengan guru kita, jika ada masalah kita bisa menerapkan restitusi. Jadi tidak kita pecahkan dengan restitusi, tidak sebuah hukuman ataupun konsekuensi. Ini harapan kedepannya seperti ini kita terapkan. Kemudian lanjut. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah saya praktekkan bersama kelas 11 bersama 2. Next. Nah, ini videonya tidak saya edit sama sekali. Videonya tidak saya edit apa adanya karena tidak sempat. Jelaskan tentang nilai-nilai positif, nilai-nilai ketersediaan kelas dulu, ketersediaan kita kemudian setelah saya berikan
pokoknya menjadi memiliki karakter yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ada 3 langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita bisa lakukan pada saat menstabilkan identitas ini? Ini kita bisa memberikan arahan kepada siswa bahwa setiap orang itu loh pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi dipesankan ya, dipesankan. Walaupun dia melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Semuanya orang pasti pernah berbuat salah. Itu adalah stabilitas. Kemudian yang berikutnya adalah validasi. Ini kita memberikan pernyataan kepada siswa. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif selain melakukan itu mendapatkan kebutuhan untuk melakukan perilaku yang dia alasan karena kebutuhan salah satu kebutuhan kesehatan yang diinginkan. Adakah cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan? Kemudian berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian nilai-nilai apa yang kamu yakini? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada siswa kita yang bermasalah, dia yang nantinya akan memberikan solusinya, mencari solusinya sendiri. Jika anak tidak bisa, bagaimana kita bisa memberikan? Kalau dia tidak keluar solusinya dari dia sendiri, kita akan membantu mengarahkan untuk mencari solusi. Yang jelas di sini adalah siswa itu menyatakan di syutingnya ada apa adanya, jadi tidak pakai ini, tidak pakai apa saja, berusaha untuk mengurangi visi yang dijatuhkan, tapi ternyata suara mobil masih ada. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Setelah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, tantangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, satukan tangan dan berlari, singkirkan ego, kawal demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdaskan karakter itu kita. Perjuangan harus berani, kita terus torehkan prestasi.
Dan nanti malam saya Kita jangan sia-sia, kita berlapaskan sia-sianya. Jangan sia-sia, ayo kita jaga Indonesia. Jangan sia-sia, kita berlapaskan sia-sianya. dan menangkan murid-murid yang berinsan yang mandiri dan bertanggung jawab menuju ke karakter profil pelajar Pancasila. Ya, dan bisa disampaikan saya kira ibu-ibu hebat ini bisa menuntut murid-murid kita. Dan ini ada jawaban dari pertanyaan guru tadi bahwa pertanyaan yang harus sesuai dengan peraturan tertentu. Ketika peraturan itu sudah beralih ke keyakinan, tapi keyakinan anak itu sadar ini loh yang nilai-nilai yang aku yakini. Sehingga dia nanti tidak bisa Ayo kita jaga Indonesia. kalau punya kesalahan ini dilakukan karena dia menjawab hak dasar manusia. Sehingga kita sendiri memakan bahwa siswa-siswa ini bagaimana ketika misalnya ini kita menjelaskan terima kasih kalau bahagia ibu-ibu hebat guru tata busana guru dan hal yang lain ya kita ada guru dan satu siap berkolaborasi untuk menuntut siswa kita terampil kompeten menjadi wirausaha ya berakhlak mulia berkarakter profil pelajar